Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita buka buku nyanyian nomor 139. 139, memancarkan keindahanmu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di kebaktian ini. Dan juga terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu selama seminggu di belakang kami, sehingga kami dapat menyelesaikan aktivitas kami. Dan kami juga menyerahkan sepenuhnya untuk seminggu yang ada di depan kami Bapa. Biar Engkau sendiri menyertai kami sepanjang kami melaksanakan tugas di sekolah ini. Juga menyerahkan sepenuhnya untuk anak-anak didik kami yang telah selesai ujian harian, dan juga anak didik kami yang selesai vaksinisasi. Biarlah sendiri semua ini kami serahkan sepenuhnya hanya dalam nama Bapa. Juga menyerahkan sepenuhnya untuk sekolah ini, biar Engkau sendiri yang menyertai kami, guru-guru, siswa, kepala sekolah, pimpinan, dan semuanya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya Bapa. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawal hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mari kita buka satu teduh kita pada hari ini, tanggal 14 Mei 2021. 14 Mei 2021. Bacalah Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Identitas di dalam Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 3 ayat 26. Saat wawancara kerja baru-baru ini, aku diminta untuk menggambar roda identitas. Diagram lingkaran yang menggambarkan seberapa pentingnya aku memposisikan identitas sosialku. Setelah aku menyelesaikan diagram tersebut, aku melihat bagaimana jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, pendidikan, agama, negara asal,
umur, struktur keluarga, dan kemampuan fisik membentuk dan menentukan aku akan menjadi apa selanjutnya. Aku tersadar, hidupku sangat tergantung pada identitas tersebut. Lalu aku bertanya kepada diri sendiri, di mana aku menempatkan Kristus? Bagaimana kalau ternyata aku tidak memberi ruang untuk diisi Kristus? Aku tidak berpikir bahwa kita perlu melepaskan identitas sosial kita. Lagi pula, Paulus tidak menyangkal dirinya sebagai orang Yahudi atau bukan Yahudi, laki-laki atau perempuan. Ia hanya berkata bahwa kita harus berperilaku sebagai anak-anak Allah sepanjang waktu, dalam segala keadaan, apapun identitas sosial kita, kita dapat mengenalkan Kristus melalui kehadiran dan bimbingan Roh Kudus. Sehingga cara hidup, pikiran, keputusan, dan tindakan kita menunjukkan identitas diri sebagai anak-anak Allah. Pokok pikiran pada hari ini, bagaimanakah aku menunjukkan identitasku sebagai anak Allah hari ini? Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rumasni Malau. Shalom Bapak dan Ibu Guru semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik hidup kami, Tuhan yang kami kenal di dalam satu pribadi yang hidup, yaitu pribadi Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami akan melakukan ibadah kami sebelum kami melakukan aktivitas yang lain. Kami rindu supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua guru-guru Tuhan, walau kami secara online saat ini, situasi ini, tapi biarlah situasi ini tidak mengurangi sukacita kami untuk datang beribadah, untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan 29. Identitas di dalam Kristus. Di dalam Galatia 3 23 sampai 29, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tema hari ini adalah identitas di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa itu identitas? Saya kira kita semua pernah mendengar identitas. Nah, menurut KBBI, identitas adalah ciri, keadaan khusus seseorang yang menjelaskan tentang jati dirinya. Itulah identitas. Nah, contoh yang bisa kita ambil yang itu pasti kita miliki. Kalau kita sudah berusia 17 tahun, kita sudah bisa memilikinya itu. Namanya KTP. Nah, saya kira setiap orang sudah 17 tahun, apa jadinya kalau dia tidak memiliki KTP? Dan apa yang terjadi dengan KTP? Pasti bagi kita KTP itu sangat penting. Pasti Bapak Ibu udah punya pengalaman ya Bapak Ibu untuk hal tentang KTP itu. Nah, identitas dalam Kristus berbicara tentang siapa diri kita di dalam Kristus.
Diri kita ini siapa di dalam Kristus? Kalau mau kita lihat nanti Bapak Ibu kalau ada waktu di rumah bisa baca perbandingannya. Efesus pasal 4, 17 sampai 32. Tetapi saya akan berikan beberapa ayat saja. Nah, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. 22b, harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu di ayat 22b. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, identitas dalam Kristus adalah identitas manusia baru. Tadi dikatakan manusia lama. Nah, sekarang identitas di dalam Kristus itu adalah manusia baru. Manusia baru itu maksudnya apa? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, pastilah memang Injil Yohanes 3:16 ini sudah familiar sama kita. Sudah sangat teramat familiar. Tapi kalau kita mau jujur, ada kalimat dunia dan ada kalimat setiap orang. Nah, Yesus datang, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Di dalam dunia ini kita manusia, tidak membandingkan orang Batak, tidak membedakan orang suku yang lain, orang kaya, orang terhormat. Yang penting kasih Allah begitu besar kepada dunia ini. Dia datang menyelamatkan manusia, mati di atas Golgota hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kondisi kita manusia yang berdosa, kondisi kita ketika Yesus disalibkan, datang ke dunia ini tidak ada manusia yang benar. Kita sudah memiliki dosa warisan, dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Jadi Tuhan itu, Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan semua yang ada di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini. Tetapi dikatakan di situ supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu tahu kan artinya setiap orang? Maksudnya apa? Yesus itu datang memang untuk semua yang ada di dunia ini, tapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya Bapak Ibu, setiap pribadi yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, itulah yang tidak dibinasakan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pentingnya identitas yang kita miliki di dalam Kristus, kita sebagai anak Tuhan, banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat dalam Alkitab, banyak sekali pentingnya identitas itu. Pentingnya identitas kita. Pertama, kita berhak menerima janji-janji Allah. Dari pembacaan kita tadi Galatia 3:26, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Jadi karena iman kita kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan Yesus, karena iman kita dibenarkan. Ya, kalau kita mau sadar siapa sih sebenarnya kita boleh diselamatkan? Enggak. Semata-mata di dalam Efesus pasal 2 itu karena anugerah. Apa itu anugerah? Itu anugerah adalah pemberian yang diberikan Allah kepada manusia, di mana manusia sepantasnya tidak layak untuk menerima. Itulah anugerah, gratis, cuma-cuma diberikan. Yaitu Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Nah, jadi setelah kita memiliki identitas di dalam Kristus itu, kita tahu bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 12,
tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kasih sedikit kesaksian dengan kalimat Yohanes 1 ayat 12 ini. Waktu itu ada satu persekutuan Sole Deo Gloria. Itu di era 90 berapaan ya, 93-an atau 93-an mengadakan KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani di gedung olahraga Jalan Sutomo. Tapi sekarang gedung olahraga itu sudah tidak berfungsi lagi. Saya di situ bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Yang ajak saya waktu itu mama saya, karena mama saya ikut persekutuan Ibu Sole Deo Gloria ini. Saya di atas sama mama saya. Nah, dan saya belum pernah ikut KKR pada waktu itu. Saya waktu itu baru saja SMA 2 bulan. Dan baru saja kehilangan bapak waktu itu. Bapak saya meninggal. Nah, setelah firman Tuhan, biasalah Bapak Ibu waktu misalnya kita KKR di aula ditantang. Dan saya sama sekali belum pernah. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan, salah satu intinya siapa mau bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita disuruh tunduk kepala, tidak lihat kiri kanan, angkat tangan. Saya angkat tangan saya. Lalu dibilang lagi, siapa di antara saudara yang sudah pernah bertobat mau memperbaharui pertobatannya? Saya nggak angkat tangan, orang nggak ngerti. Baru dibilang lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Saya nggak angkat tangan, saya nggak ngerti. Yang aku ngerti hanya satu, siapa yang mau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Malah mamaku di sebelah kiriku. Nah, lalu sesudah itu hamba Tuhan itu mengajak semua yang tunduk, yang angkat tangan, Bapak Ibu yang lain tidak boleh lihat kiri kanan, kata gitu. Silakan datang ke depan. Udah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya kan di lantai di atas nih. Saya nggak bilang sama mama saya, "Ma, aku tunggu ya." Nggak saya bilang. Lalu saya dengan cepat turun dari atas sampai ke bawah. Lalu ternyata di situ saya baru ngerti itu panitia kali ya, panitia yang sudah dikasih komando, setiap orang yang datang ke depan itu harus dibimbing. 1 orang atau 2 orang, 1 ibu pembimbing. Lalu kita didoakan, baru akhirnya kita dibawa, dituntun untuk sama-sama sedikit ya beberapa menit. Lalu akhirnya itulah pengalaman terindah dalam hidup saya. Saya menjadi manusia baru, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi waktu itu saya setiap hari Minggu ada persekutuan siswa di Yayasan Persekutuan Doa dan Penelaan Alkitab. Itu yang dipimpin oleh Dr. Andus Victor Tobing. Jadi setiap hari Minggu sore jam 4 itu jadi satu momentum yang paling aku sukai. Jadi ketepatan Ibu Iros saya paling besar. Jadi sebelum jam 4 saya beres-bereskan semua rumah, saya masak. Jadi saya masak sehingga nanti aku pulang ke baktian siswa semuanya sudah masak. Mamaku udah masak dan udah makan, nanti udah tersedia lah gitulah. Itu yang tidak. Jadi memang benar, orang yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, itu dikatakan ciptaan baru. 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa-apa yang lama yang kita sukai dulu-dulu itu udah berlalu. Yang baru sudah datang. Saya dulu suka kali baca Kopingho Bapak Ibu. Jadi kalau ada uang itu di pajak Peringgan yang sekarang jadi Ramayana, itu dulu ada jual buku-buku cerita, buku-buku komik. Nah, baru sesudah itu setelah bertobat, terkadang sampai berlusin-lusin komik saya, sampai pernah ketahuan dan dibakar oleh mama saya. Lalu apa yang terjadi? Ada satu perubahan. Komik itu saya tidak pakai lagi, tidak baca lagi. Yang saya jadikan adalah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama. Saya waktu itu belum ambil sekolah
guru agama Kristen? Belum. Nah, jadi waktu itu memang saya bilang aku rindu mah bisa ke Batu Malang, tapi mama saya tidak kasih. Nah, jadi waktu itu ada persekutuan marga Nebaho, lalu marga Sitanggang ini pengkhotbahnya, dia ternyata kepala ada di kampus Dharma Agung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dibuka satu jurusan, nama jurusannya adalah Pendidikan Agama Kristen. Bapak Ibu, siapa anaknya yang mau sekolah agama silakan. Tahu Bapak Ibu apa yang saya nikmati ketika aku tahu itu? Hatiku bersuka cita sekali, senang sekali. Nah, itu katanya dibuka jurusan itu karena Dr. T.D. Pardede dan keluarganya pada saat itu bertobat di Batu Malang, terima Yesus. Akhirnya dia ambil satu beban katanya untuk membuka satu jurusan PAK. Jadi saya sangat senang sekali dan bersyukur sekali. Nah, jadi di situ dikatakan Yohanes 1 ayat 12 itu semua orang yang menerima diberi kuasa, betul Bapak Ibu. Ya. Bahkan dikatakan lagi apa lagi yang boleh kita dapat dari situ? Pentingnya kita memiliki identitas Kristus. Di Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu, hidup yang kekal itu apa? Bukan nanti. Sekarang ini kita boleh menikmati hidup yang kekal itu. Jadi nanti kita tinggal menikmati bersama dengan Tuhan. Kalau di dalam hidup kita ini, kita sudah memiliki hidup yang kekal itu. Dari Yohanes 17 ayat 3 ini, definisi hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang hidup. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi dengan kata lain, mengenal Yesus Kristus yang diutus, dengan kata lain percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hidup kekal. Nah, jadi kita, Bapak Ibu, saya tetap meyakini, baik siswa maupun Bapak Ibu, semua kita di sini tidak kebetulan mengajar. Tidak kebetulan dipakai Tuhan, melayani Tuhan lewat kita mengajar. Walau identitas kita secara lahiriah, kita beragama apa? Beragama Kristen, beragama Buddha, Bapak Ibu harus tahu, dan pasti Bapak Ibu udah tahu. Agama itu diciptakan oleh manusia. Agama itu dari dunia. Tetapi keselamatan tidak diciptakan oleh manusia. Keselamatan itu bukan dari dunia. Keselamatan itu dari sorga. Allah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Hanya tujuannya satu, goalnya satu, yaitu mati di atas kayu salib. Tidak akan ada Golgota tanpa ada Bethlehem. Tidak akan ada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tanpa Yesus datang ke dunia. Walaupun dalam kitab Perjanjian Lama, karena dosa Adam dan Hawa, sejak dari Kejadian 3 ayat 15 sudah dijanjikan akan ada keselamatan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Di manakah diremukkan kepala iblis itu? Di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kita yakin semua Yesus datang untuk semua orang. Jadi agama tidak pernah menyelamatkan Bapak Ibu. Sekalipun agama Kristen tidak menyelamatkan. Tetap yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya manusia atau kita dapat diselamatkan. Jadi identitas agama kita akui di Indonesia itu ada 5 agama.
agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Buddha, Hindu, Islam, tambah satu lagi, Konfusius, itu diakui di Indonesia. Tetapi hari ini kita harus tahu bahwa agama tidak pernah menyelamatkan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Apalagi yang kita dapat sebagai identitas kita sudah di dalam Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Ada kan Bapak Ibu di Alkitab? Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Ya, tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Jadi bukan berarti orang Kristen, agamanya Kristen pun sudah mengenal Tuhan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi sudahkah dia percaya kepada Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29, bahwa Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Dia. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan aku memberikan hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, tentang hidup yang kekal ada beberapa ayat, ada banyak tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Kalimat binasa di sini Bapak Ibu, orang yang sudah waktu masih hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti memiliki hidup kekal. Jadi dia tidak akan binasa untuk kedatangan Tuhan kedua kali, yang bahkan yang mati akan dibangkitkan. Tapi siapa yang udah percaya waktu dia masih hidup, yang sudah ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia tidak akan turut dihukum. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan waktu dia masih hidup, dia lahir dua kali, mati satu kali. Dua kalinya apa itu? Waktu kita dalam kandungan ibu kita. Itu baru waktu bayi besar, apakah kita bertobat waktu di SD? Makanya Bapak Ibu kita senang ya, itu kalau tidak pandemi kan ada selalu KKR, kebaktian kebangunan rohani di tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Nah jadi waktu kita hidup kita percaya Tuhan Yesus. Nah apakah kita nggak bertobat sejak SMP, SMA, atau sudah mahasiswa, atau sampai bapak-bapak, atau sampai nenek-nenek, bahkan mungkin ada yang di rumah sakit, itu tugas penginjilan itu, bahkan ada sampai ke rumah sakit. Yang penting waktu dia masih hidup disampaikan Injil kepada mereka, dan ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, disitulah berlaku dia tidak akan binasa. Nah jadi itulah disebut dengan lahir baru. Lahir, jadi orang percaya Tuhan Yesus lahir dua kali, mati satu kali. Matinya bagaimana? Semua kita akan mati Bapak Ibu, tidak ada yang gak meninggal, tinggal tunggu waktunya. Tapi bersyukurnya kita ketika kita meninggal, Alkitab catat itu awal kita bagi orang yang percaya ya Bapak Ibu, bertemu dengan Kristus. Jadi kematian itu tidak menyakitkan, karena itu awal. Bukan berarti kalau dia hamba Tuhan gak mati, gak ada. Semua pasti akan mati. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan waktunya. Ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal itu tadi, dan mereka tidak akan binasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apalagi identitas kita sebagai kita jadi keturunan Abraham. Kita menjadi keturunan Abraham. Itu tadi di ayat yang kita baca di pembacaan kita tadi, ayat Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 tadi, ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Itu keselamatan. Ya.
Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 itu dikatakan di situ, barang siapa memiliki anak, yaitu Tuhan Yesus, maksudnya Bapak Ibu, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, di ayat 13, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepadaku memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi pelajaran kebaktian kita dari renungan kita hari ini, Bapak Ibu, mari kesempatan kita untuk boleh percaya kepada Tuhan. Agama yang kita miliki itu kita miliki di dunia ini, tapi kita harus tahu agama tidak pernah menyelamatkan. Tetap yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, identitas kita itu jelas. Bahkan kita boleh tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan di dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menghargai bahwa kita memiliki identitas. Kita boleh tahu identitas yang kita miliki, yaitu identitas yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk satu identitas yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, kami rindu Tuhan, tidak ada satupun dari antara kami guru yang ada di Metodis ini, dari tingkat TK maupun sampai SMA, bahkan pegawai Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami semua memiliki identitas di dalam Tuhan Yesus, bahwa kami menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk renungan yang telah kita dengarkan sama-sama. Sebelum kita menutup kebaktian ini, kita membaca doa yang ada di saat teduh. Ya Tuhan, tolonglah kami agar selalu menunjukkan diri kami sebagai anak-anak-Mu melalui perbuatan kami. Amin. Mari kita doa Bapa kami dan lanjutkan dengan Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih. Amin.